Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama 'alal mu'minin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ihi ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para pendengar, para penonton TV, PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu di masa Bani Israel ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu tiba-tiba pada satu titik dari kehidupannya, dia ingin kembali kepada Allah. Dia ingin bertaubat, meminta ampun dari semua kesalahannya yang sudah dia lakukan. Maka dia bertanya kepada orang-orang, kepada siapa saya harus datang mengutarakan, menyampaikan pertaubatan ini. Lalu orang-orang menunjuki dia ke rumah seorang rahib. Kemudian datanglah laki-laki ini, laki-laki yang sudah membunuh 99 orang ini, kepada rahib, dan dia menceritakan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada harapan bagi saya untuk taubat, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian rahib tersebut mengatakan, oh tidak ada lagi jalan bagimu. Kezalimanmu sudah besar sekali, sudah banyak orang yang kau bunuh. Pada saat itu juga, para penonton sekalian, PKS TV, laki-laki yang sudah membunuh 99 orang ini menggenapkan 100 orang dengan membunuh si rahib tersebut. Selepas itu, dia bertanya lagi kepada orang-orang, kepada siapa dia harus bertanya persoalan pertaubatannya ini, persoalan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menunjuki dia kepada seorang alim. Datanglah dia kepada orang alim tersebut, dan dia kembali mengutarakan persoalan dia telah membunuh 100 orang, genap 100 orang. Apakah ada harapan bagi dia untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang alim yang tersebut mengatakan, tentu ada peluang bagimu untuk kembali kepada Allah. Tetapi kata alim tersebut, kamu harus meninggalkan kampung di mana kerusakanmu itu di mana lingkungannya sudah rusak tersebut. Maka berjalanlah kamu ke daerah sana, ke satu tempat, lalu ditunjuki tempat tersebut, yang di mana orang alim tersebut mengarahkan laki-laki yang sudah membunuh 100 orang tersebut, dan dia ingin bertaubat. Laki-laki alim tersebut mengarahkan laki-laki itu ke desa atau ke tempat yang ditentukan. Maka dalam sejarahnya, dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, berjalanlah laki-laki itu menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Tapi sayang, di pertengahan perjalanan, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Pada saat itu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Saling bertanya jawab mereka, bahkan disebutkan saling berdebat mereka. Ini laki-laki kita tempatkan di mana sebetulnya? Apakah kelak di surga atau di neraka? Apakah layak mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala atau mesti diazab sekarang ini? Maka malaikat rahmat mengatakan, ini laki-laki sudah berjalan jauh dan dia sudah bertaubat, ingin menuntaskan niatnya dengan belajar dengan sungguh-sungguh di kampung yang dimana di kampung tersebut orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara laki-laki yang satu tadi, malaikat yang satu tadi, yang malaikat azab, mengatakan tidak. Laki-laki ini betul sudah bertaubat, tapi dia belum melakukan apapun amal ibadah. Singkat cerita, diturunkan Allah malaikat yang lain, dan malaikat itu mengatakan, kita ukur mana jarak yang lebih banyak dia tempuh. Apakah apakah semakin dekat ke kampung yang dituju, ke tempat yang dituju, atau lebih dekat kepada tempat dia melakukan maksiat? Singkat cerita, ternyata lebih dekat ke kampung
ke tempat di mana dia akan belajar dan akan beribadah bersama orang-orang itu di sana. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pertaubatannya. Para pendengar, para penonton PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada diri manusia ini cara membersihkan diri kita secara lahir, secara fisik, kita membersihkan diri kita tentu dengan mandi, tentu dengan berwudu. Kemudian secara batin, secara jiwa, tidak ada cara lain kecuali pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam, berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan bertobat tersebut kalian menjadi orang-orang yang menang. Dan ini juga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Ini juga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat an-nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, para pendengar, para penonton PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mengakui dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Akui, seperti halnya laki-laki tadi. Laki-laki dari kalangan Bani Israel tersebut, dia mengakui sudah membunuh 99 orang, sudah membunuh 100 orang. Nah, pengakuan tersebut adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh at-taib, oleh orang yang bertaubat ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti dari melakukan perbuatan buruk, berhenti dari melakukan perbuatan dosa dan menyesal. Ada penyesalan di dalam diri kita, di hati kita, bahwa kita tidak akan kembali, bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa apa yang sudah-sudah tersebut. Yang ketiga, beristighfar. Tentunya istighfar ini ya salah satu yang harus kita rutinkan dalam keseharian kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, wallahi, kata Rasulullah SAW, Nabi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Saya bertobat meminta ampun kepada Allah dalam sehari, kata Rasulullah SAW, lebih dari 70 kali. Bahkan di hadis yang lain disebutkan 100 kali. Jadi istighfar, kalimat-kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita rutinkan dalam keseharian kita. Yang keempat, para penonton sekalian PKS TV, yang keempat adalah berkomitmen tidak kembali kepada dosa yang kemarin menenggelamkan kita dalam kehinaan tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalau perbuatan buruk tersebut terkait dengan hak manusia, maka mesti dikembalikan, maka mesti dipulangkan. Mesti kita menyampaikan kepada orang yang haknya kita ambil, lalu kita utarakan bahwa kita dulu pernah mengambil sesuatu dari miliknya atau sesuatu dari haknya, dan itu kita sampaikan. Kalau dia mengatakan mesti kita bayar, mesti kita bayar. Syukur-syukur kalau dia memaafkan. Nah, tentunya ya paling tidak setelah kita tunaikan haknya atau kita meminta maaf kepada dia, maka hak-hak terhadap manusia ini clear juga lah. Bila tersebut selesai, maka clear di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dalam pepatah Melayu mengatakan, apa tanda Melayu beriman? Hati pemaaf, pemurah tangan. Apa tanda Melayu berbangsa? Hidupnya rukun sepanjang masa. Apa tanda Melayu berbudi? Maaf kekal sampai ke mati. Pemurahnya tidak berbelah lagi. Apa tanda Melayu pilihan? Hidup mau bermaaf-maafan. Hati pemurah dalam berkawan, dendam dan loba ia jauhkan. Apa tanda Melayu berakhlak? Memberi maaf pantang mengelak. Hati pemurah budinya banyak. Kemudian juga disebutkan yang salah disudahi. Dalam pepatah Melayu, yang salah mesti disudahi, yang keliru mesti dihabisi, yang terlihat sama dibuang, yang selisih sama hilang. Mudah-mudahan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini momen Ramadan, momentum yang sangat baik. Tidak ada
bulan yang paling mulia, paling baik di hadapan Allah Ta'ala kecuali Ramadan. Maka momentum Ramadan ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita natubu ilallah, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita clearkan segala hal yang terkait dengan sesama manusia juga. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.